Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku akan bawa kisah horor yang bikin merinding. Tentang seorang pembantu yang gak tahu kalau dirinya dijadikan tumbal pesugihan oleh majikannya sendiri. Siap? Matikan lampumu, pasang headset dan dengarkan kisah ini baik-baik. Namanya Sari, umur 20 tahun. Dia baru saja diterima kerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah besar milik Bu Narti, seorang janda kaya di daerah Jawa Tengah. Waktu pertama kali datang, Sari sempat heran rumah itu besar, tapi sepi. Hanya ada Bu Narti dan dia. Pembantu sebelumnya mendadak berhenti. Jelas Bu Narti singkat. Sari pikir mungkin hanya karena gajinya kecil, tapi kenyataannya, Bu Narti membayar sangat tinggi. Bahkan terlalu tinggi. Setiap malam, Sari mendengar suara langkah kaki. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Cermin di kamarnya sering berkabut sendiri. Dan ada bau kemenyan samar-samar yang muncul tiap malam Jumat. Sari mulai curiga. Dia sering melihat Bu Narti masuk ke ruang belakang, membawa bunga 7 rupa dan ayam hitam. Suatu malam, tanpa sengaja Sari melihat pintu ruang belakang terbuka. Dia mengintip dan melihat Bu Narti sedang duduk di depan sesajen, sambil membaca mantra. Tapi yang bikin Sari hampir pingsan, foto dirinya, fotonya sendiri, ada di tengah altar sesajen, dengan lilin merah di sekelilingnya. Keesokan harinya, Sari pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi dia mulai mencari tahu. Dia diam-diam menelpon temannya yang bisa melihat. Temannya hanya bilang, "Sari, kamu harus pergi dari situ. Kamu sudah dijadikan tumbal. Kamu dijaga makhluk hitam besar." Sari gemetar. Malam itu juga, Sari merasakan tubuhnya berat. Mimpi buruk datang. Dalam mimpinya, dia ditarik masuk sumur, dan suara Bu Narti berkata, "Tumbalku harus ikhlas, kalau mau hartaku tetap." Sari terbangun dengan leher penuh lebam. Dia tak bisa gerak, tubuhnya kaku. Pagi harinya, seorang warga sekitar mendatangi rumah. Katanya, "Kamu pembantu baru ya? Sudah 5 orang sebelumnya meninggal di sini, tapi kasusnya selalu ditutup. Karena Bu Narti punya kuasa." Sari langsung kabur hari itu juga. Dan 3 bulan kemudian, rumah Bu Narti terbakar habis. Mayat Bu Narti ditemukan tergenggam boneka kecil, mirip boneka yang pernah Sari lihat di altar. Teman-teman, cerita ini mungkin fiksi, tapi kisah seperti ini banyak terjadi di sekitar kita. Jangan mudah tergiur dengan gaji tinggi dan pekerjaan enak, apalagi tanpa logika. Selalu minta perlindungan dan pertolongan dari Tuhan sebelum melangkah. Dan jangan pernah lupakan firasat kita, karena kadang, firasat adalah peringatan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum, dan hati-hati jika ada yang menawarkanmu kerjaan mudah, dengan bayaran luar biasa. Bisa jadi, kamu bukan dicari untuk bantu, tapi untuk dikorbankan.